Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jufri Zen Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu aktivis muda dan politisi muda Aceh Timur, yaitu Bang Irwanda. Ya, Assalamualaikum siap. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini kiprah di dunia aktivis luar biasa dan radikalnya luar biasa di saat dia aktivis, dan sekarang sudah berkiprah diri di partai, ya, penggiat partai ya Bang, ataupun aktivis partai ya. Ya, alhamdulillah. Di partai mana Bang sekarang? Partai Aceh, Partai Aceh. Kabupaten Ya? Aceh Timur. Dan terpilih sebagai sebagai DPR sekarang ya. Ya, alhamdulillah saya sudah menjabat periode yang kedua. Periode kedua. Periode Bang. kedua Ya. di pemilihan 2019 yang lalu. Ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa beliau sudah 2 periode di DPRK Aceh Timur. Bagaimana sepak terjangnya beliau dalam mengawasi anggaran, dalam menjaga agar politik di Aceh Timur tetap terpelihara dengan baik, cara demokrasi ya Bang, cara demokratis. Baik. Terima kasih. Ya. Nah, kita sudah sepak terjang beliau sebenarnya sudah tidak asing lagi di dunia di Kabupaten Aceh Timur. Nah, sekarang kita ingin tahu nih bagaimana geopolitik yang beliau pahami, dan secara ini kita lihat kenapa Bang Partai PA, Partai Aceh itu terpecah jadi 2 Bang. Ada apa nih Bang di Partai Aceh nih Bang? Benar-benar pertanyaan yang sangat seru nih. Ya. Jadi terkait dualisme mungkin kepemimpinan di DPW Partai Aceh Timur, saya rasa itu sebuah dinamika yang wajar-wajar terjadi. Mungkin kita menjadi contoh seperti terpecahnya dualismenya Partai Golkar, dualismenya Partai P3, dualismenya PDI sempat kemarin itu terjadi sebelum PDI, kemudian PDI Perjuangan. Nah, mungkin demikian. Jadi itu menurut saya hal-hal yang wajar ketika di sebuah partai itu terjadi dualisme kepemimpinan. Itu menurut saya mungkin. Itu kekayaan partai berarti Bang. Itu biasa-biasa saja. Udah pasti sudah biasa terjadi yang demikian. Nah, di dalam situasi seperti itu, kira-kira nanti perkiraan Abang, Partai Aceh akan tetap menguasai kursi di parlemen? Pastinya, insya Allah. Jadi kepemimpinan saya rasa seperti kita juga kita belajar dari partai-partai nasional, partai-partai besar. Di Aceh hanya lingkup, Partai Aceh itu hanya lingkup skala Aceh. Maknanya ketika Aceh berkuasa, Partai Aceh berkuasa di Aceh itu sudah biasa. Sudah pasti. Dan saya rasa tidak ada pengaruh ketika Partai Aceh nanti tetap mendominasi yang namanya parlemen, baik di Aceh Timur sampai ke provinsi. Mungkin demikian. Nah, dari situasi politik sekarang Bang, menjelang kira-kira 2 tahun ke depan, kita akan akan pemilu lagi Bang. Nah, dan juga ada fenomena, kita juga belum tahu pasti karena belum ada keputusan akan diakhirinya DPR dan nanti akan menjadi pemilihan serentak. Ini menurut pendapat Abang gimana melihat reaksi itu? Menurut saya tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi sisi positif mungkin untuk menghemat anggaran. Kebijakan itu dibuat untuk menghemat anggaran, maknanya setelah Pilkada 2022 tidak ada lagi pesta demokrasi di 2024. Itu mungkin sisi positifnya. Tetapi tentu juga ada sisi negatif. Maknanya hal ini terkesan dipaksakan. Ketika berapa ribu, mungkin ratus ribu anggota DPR se-Indonesia yang terlibat harus habis masa jabatannya yang seharusnya di 2024 habis di 2022. Dan itu juga menyerap anggaran karena di salah satu poin tersebut, di rancangan undang-undang tersebut disebutkan akan diberi sisa gaji itu akan dirapel. Maknanya ketika di cash sekali, bayangkan anggarannya luar biasa. Jadi tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dan khusus kita untuk Aceh, karena kita leg spesialis. Kita leg spesialis pemerintahan sendiri, kita ada undang-undang pemerintahan Aceh. Kita harap hal tersebut tidak terjadi di Aceh, karena sesuai dengan undang-undang pemerintahan Aceh, Aceh pilkada setiap 5 tahun, Aceh pemilu setiap 5 tahun. Jadi harapan kita kalau bisa di Aceh jangan sampai kena, dan itu harapan kita kepada para rekan-rekan di DPRA dan rekan-rekan di DPR RI daerah pemilihan Aceh untuk mengawal hal tersebut. Itu harapan kita bersama. Nah, dari situasi seperti itu, nah kemungkinan Abang juga nanti kalau memang diputuskan bahwa 2 tahun ke depan kita sudah
berakhir. Nah, abang akan maju kembali atau gimana, Bang? Insya Allah ya. Mudah-mudahan karena ada agenda-agenda saya yang belum selesai dan masih ada, saya melihat butuh pengawalan baik itu dari dapil kita Aceh Timur dan Aceh, karena masih banyak persoalan-persoalan sosial, persoalan ekonomi dan persoalan politik yang belum selesai. Memang harus saya melihat, saya ikut ambil andil dalam perpolitikan Aceh Timur. Nah, kita melihat bahwa perlu sebenarnya kita cerdaskan bangsa kita ataupun khususnya di wilayah Aceh Timur untuk melihat bagaimana sih sebenarnya berpolitik. Ada beranggapan bahwa politik itu jahat dan segala macam. Nah, kalau abang sendiri berpikir politik itu gimana? Saya melihat politik ini dinamis. Saya melihat politik ini sehat. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi politik tersebut. Karena apabila orang-orang baik tidak terjun ke politik, maka politik pun akan rusak. Jadi tergantung bagaimana kita melihat sudut pandang politik tersebut. Jadi tergantung juga kita menyikapinya. Karena segala sesuatu, apalagi negara demokrasi seperti ini, merebut sesuatu tetap melalui jalur politik, memperbaiki sesuatu juga tetap melalui jalur politik. Jadi bagaimana nih masyarakat agar tahu bahwa itulah sebenarnya politik. Nah, ini kita baca di banyak media, Bang. Silakan. Kita baca di banyak media dan kita juga saksikan sendiri ada beberapa hal yang mengganjal di masyarakat dan secara pribadi saya juga mengganjal. Nah, sebenarnya fungsi DPRK Aceh Timur apa sih sebenarnya? Karena pernyataan-pernyataannya kadang-kadang udah lari dari konteks, udah lari dari ini. Itu gimana, Bang? Berarti ini DPRK Aceh Timur, khusus Aceh Timur. Ya, baik. Terima kasih. Ini seru ini. Jadi saya juga sempat pernah membaca akhir-akhir ini yang booming viral di media bahwasanya DPR kami masyarakat Aceh Timur seperti tidak mempunyai parlemen. Kami Aceh Timur seperti tidak mempunyai legislatif. Nah, sebenarnya begini. Fungsi DPR kita kaji dulu ke belakang. Ada yang namanya fungsi budgeting, controlling dan legislasi. Nah, jadi budgeting itu seperti apa, kontrol seperti apa dan legislasi seperti apa. Jadi akhir-akhir ini timbul permasalahan DPR Aceh Timur seperti Macan Ompong terkait lebih besar efeknya gara-gara kasus COVID-19. Terkait 30,7 miliar pergeseran anggaran di Kabupaten Aceh Timur yang seakan-akan lost control dari kami DPR Aceh Timur. Sebenarnya bukan, itu karena ada peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan Menteri Keuangan yang boleh anggaran tersebut digunakan, dipakai dan digeser tanpa sepengetahuan DPR. Nah, walaupun nantinya DPR diberitahu karena terkait anggaran. Yang jelas itu kebijakan yang bisa diambil tanpa harus pembahasan melalui DPR. Jadi seolah-olah DPR tidak tahu. Sebenarnya bukan demikian. Itu di awal-awal di saat emergency. Nah, sekarang udah new normal, Bang. Apakah itu masih terjadi? Saya rasa setelah new normal ini nanti pihak eksekutif akan melaporkan uang yang sudah terpakai, dan selama ini juga continue melaporkan. Cuman kami DPR hanya menerima laporan. Yang mungkin nanti juga kami akan membentuk sebuah tim, apakah itu pansus dan lain sebagainya untuk mengaudit dana tersebut atau menjaga atau melihat bersama-sama dana tersebut. Nah, tapi bukan DPR takut ke pemerintah, tidak dong, karena eksekutif dan legislatif pada dasarnya itu sederajat. Antara bupati, antara DPR dan bupati itu pada dasarnya sederajat. Eksekutif legislatif itu sederajat. Saya lihat seperti ini, Bang. Entah mungkin abang udah Limhanas, Bang, ya? Udah di periode pertama. Periode kedua sedang COVID. Belum, sedang COVID-19. Mungkin itu persoalannya. Yang kami lihat bahwa kalau misalnya agak ini sedikit, ya maklum, kita DPR kita mengkritisi bukan memusuhi ya. Artinya kita coba untuk melihat dari situ. Nah, kita lihat bahwa di media ataupun di medsos banyak DPR kita yang ngobrol kadang tidak beraturan, Bang. Jadi kalau misalnya ngobrol di tingkat fraksi ataupun di rapat tertutup, ini di medsos dilihat oleh banyak orang gitu kan. Nah, seolah-olah kalau kami sebut, maaf mungkin agak kritis, ngomong banyak
tapi nggak ada isi. jadi gitu. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, itu dia. Ya, mungkin. Apakah mereka yang baru ini belum Lemhanas atau gimana Bang? Kalau melihat Abang ataupun mereka memang radikal untuk mencoba untuk mengeksplor apa yang ada walaupun itu enggak di luar jalur, ya itu enggak penting lah, atau gimana Bang? Ya, jadi menurut analisa saya, teman-teman mungkin ya belum Lemhanas, ya belum paham benar apa tugas DPRK, apa kapasitas DPRK, apa wadahnya DPRK. Jadi budgeting, kontrol legislasinya belum benar-benar dipahami. Jadi mungkin nanti akan ada yang namanya SDM 2-3 kali lagi. Mungkin nanti akan ada Lemhanas, dan mungkin nanti akan ada pertemuan-pertemuan, kunjungan kerja dan lain sebagainya. Mungkin sebab sudah lebih terbuka terkait budgeting, controlling dan legislasinya. Ya, mungkin demikian. Kalau bisa kita beralih pada salah satu contoh nih Bang. Baik, silakan. Nah, kemarin ada bantuan nih dari, bukan bantuan sebenarnya, ada bawang yang bawang ilegal di awal, kemudian ditangkap oleh Bea Cukai, lalu karena jangan dibuang begitu aja, diserahkan ke daerah-daerah. Nah, anggota DPR kita ikut membagikan Bang. Jadi gimana? Mungkin ya, jadi mungkin ya memang sebenarnya dinas dalam hal ini boleh membagi ke daerah, badan daya, dan DPR juga mungkin tidak ada salahnya. Tapi ya yang namanya tupoksi DPR sebenarnya kan bukan itu, tapi ya nggak ada masalah. Mungkin karena dapil dia ikut mendampingi, memberikan mungkin kepada daya-daya yang tepat. Mungkin demikian Pak. Jadi tidak di dapil bukan lagi sebagai DPR, mungkin dia sebagai masyarakat ya, akan membantu panitia pembagian. Nah, menyangkut dengan beberapa kebijakan yang sekarang kan ada perubahan-perubahan nih, ya kan? Ada perubahan khususnya infrastruktur ini. Benar. Tidak boleh lagi untuk dijalankan kan? Sementara ini, ya kan, dihentikan sementara. Ditunda sementara. Nah, besar Bang COVID nih, dana COVID ini besar, ya kan. Nah, kayak tadi misalnya ada sosialisasi tentang new normal kan. Nah, kalau dilihat secara kritis oleh teman-teman baik media ataupun masyarakat di sana, infrastruktur nggak boleh yang memang bisa dipantau secara langsung. Ini hal-hal yang belum dapat dipantau secara langsung, tapi jalan aja kayaknya dengan alasan kadang-kadang ini COVID nih, jadi dana ngalir terus gitu. Jadi itu gimana kontrol? Yang saya ingin tanyakan adalah kontrol dari DPR sendiri. Jadi seperti yang kita katakan tadi, saya juga sudah menyinggung terkait COVID-19 tadi. Jadi COVID-19 itu memang ada peraturan Menteri Keuangan dan Permendagri, kalau tidak saya Permendagri 20, yang memang anggaran tersebut boleh digeser. Bahkan DAU, kalau tidak salah DAK memang sudah dihentikan. Kalau DAK memang sudah dipotong, tapi Otsus Aceh itu ditunda. Jadi terkait dana yang seperti kita ketahui bersama, Aceh Timur ada 30,7 miliar. 30,7 miliar yang sudah dipangkas, yang sudah dipotong, yang sudah dikutip mungkin dari masing-masing SKPK. Jadi terkait kontrol DPR seperti yang kita ceritakan tadi, berarti memang boleh dana tersebut dianggap mendesak. Cuman kan seperti Abang bilang, tapi ini sudah new normal. Ya mungkin nanti akan dikoordinasikan kembali kepada kita DPR. Mungkin demikian. Jadi bukan semata-mata loss control, saya lihat tidak. Jadi saya lihat mungkin belum ada laporan, karena ya dengan adanya aturan mendesak tadi seperti beli APD, alat-alat medis lainnya, udah gitu ada pasien yang seperti dari Aceh Temiang kemarin tiba-tiba itu kan besar juga anggarannya. Mungkin demikian Bang. Nah, mungkin ya karena udah disampaikan tadi, saya juga mau tanyakan. Nah, terkait dengan pasien yang ada di luar ditampung oleh rumah sakit kita, banyak yang kontroversi kritis, ya. Nah, Abang melihat menyikapi seperti apa? Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, tentu itu ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya apa, positifnya apa? Positifnya berarti Aceh Timur mampu menampung pasien rujukan corona.
COVID-19 dari luar daerah. Dari luar daerah. Ya, itu sisi positifnya. Berarti Aceh Timur sudah ada sebuah rumah sakit yang mempunyai skala untuk menampung pasien baik dari luar dan dari dalam Aceh Timur itu sendiri. Itu sisi positif. Sisi negatifnya, yang Aceh Timur awalnya zona hijau, saya sangat takut terkontaminasi kemarin. Saya sempat menelpon direktur rumah sakit, Pak Edi. Saya tanyakan bagaimana, kenapa bisa, mekanismenya seperti apa, kenapa harus pasien dari luar, kenapa nggak pasien dari dalam. Nah, beliau juga menjawab, ini juga masih ada rekamannya sama saya sempat menelpon beliau, bahwasanya itu kita yang pertama sudah melaksanakan juklak dan juknis serta SDM kepada perawat-perawat kita, tenaga-tenaga medis kita. Jadi hari ini coba kita tes. Itu mungkin sisi positifnya, kita bisa menunjukkan kepada Indonesia, kepada Aceh, dan contoh kepada kabupaten kota yang lain. Itu sisi positif. Sisi negatifnya itu dia. Yang kita khawatirkan, yang mudah-mudahan jangan. Yang Aceh Timur awalnya zona hijau, kita khawatirkan terkontaminasi karena secara otomatis tenaga medis merupakan garda terdepan, berhadapan, bersentuhan langsung dengan yang namanya pasien. Nah, itu khawatir kita. Tapi mudah-mudahan new normal lah seperti disampaikan tadi. Saya seperti ini, Bang, berpendapat seperti ini ataupun kita bisa diskusi hal ini. Saya melihat bahwa bagaimana dalam menyikapi persoalan-persoalan kayak kemarin itu lebih mengedepankan kemanusiaan. Artinya bagaimana walaupun kita dalam situasi yang emergensi sekalipun memanusiakan manusia itu harus, kan? Itu salah satunya. Dan kemudian yang kami lihat seperti ini, kami sangat khawatir dengan ketakutan kita yang luar biasa terhadap COVID ini. Nah, kita mengabaikan memanusiakan manusia. Itu satu. Sisi lain kalau memang kita tidak berpikir ke arah kemanusiaan, kita nanti akan di saat pasien ini sembuh dan kembali kepada masyarakat, takut akan dikucilkan. Ingat dulu waktu awal-awal penyakit AIDS itu. Jadi segala sudah dikucilkan dan ini. Nah, ini yang mungkin menjadi masukan ya buat teman-teman yang bekerja di situ. Mudah-mudahan bagaimana bisa memanusiakan manusia. Dan tepat sekali kalau saya berpendapat tepat sekali Pak Edi menampung kemarin. Betul. Tapi harus dengan jeli, jangan sampai terkontaminasi, Pak. Jadi protokol kesehatan. Itu benar-benar harus dijaga. Nah, sekarang Abang di Komisi A. Komisi A apa, Bang, kira-kira? Komisi A membidangi pemerintahan dan hukum. Dan hukum ya. Pendidikan enggak berarti ya? Pendidikan enggak. Tapi enggak ada masalah untuk sharing mungkin kita tahu. Nah, kemarin kan kita duduk-duduk dengan kepala cabang, memang enggak menyangkut dengan Aceh Timur. Kita duduk dengan kepala cabang cabang perwakilan untuk SMA, berarti perwakilan Aceh Timur ya? SMA. Ya, terus dengan Pak Usaini. Nah, mereka sudah merapatkan untuk bagaimana dalam keadaan new normal ini nanti siswa harus tanggal 13 di saat lepas dari ini, siswa harus tatap muka tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, itu gimana tanggapan apa melihat dari sisi itu? Baik, saya sangat setuju dan memang itu memang harus karena sudah sangat lama siswi kita libur sekolah. Jadi kita khawatirkan banyak pelajaran-pelajaran yang nanti dilupakan, mungkin banyak materi-materi yang memang harus triwulan berjalan mungkin yang harus diserap sekian persen, dan saya yakin karena kalau belajar di rumah tentunya pasti tidak senormal dan semaksimal seperti kita belajar di sekolah. Jadi itu sangat cepat dan cocok, apalagi memang new normal ya tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kita tidak boleh juga menganggap sepele COVID-19 yang memang ini sudah menyerang internasional, dunia, bukan hanya nasional sekarang. Oke. Bang, sejauh ini bagaimana, Bang, kontrol DPR sendiri terhadap pemerintah, baik birokrasinya, yang paling penting nih, baik birokrasinya, kemudian hukumnya. Yang kita lihat sekarang kontrol DPR itu loss, ya kan? Karena kami menganggap bahwa ini nggak bertaji nih DPR kali ini. Ini gimana? Mungkin begini. Ini kan periode 2014-2019 anggapan orang ini lebih wow daripada periode yang 2019-2024. Mungkin begini, pasca pelantikan kemarin di bulan September, tanggal 1 September 2019 kami baru dilantik. Terus
belum kami sempat Lemhanas, belum sempat kami SDM, hanya SDM baru sekali, langsung diterpa dengan yang namanya COVID-19 Corona. Sampai dengan bulan 6 bulan Juni. Nah, ini hari ini bulan Juni, kita duduk seperti ini di bulan Juni. Jadi belum ada action dari DPR dan belum ada memang pembahasan-pembahasan khusus. Jadi anggapan masyarakat mungkin hari ini, wow, DPR Aceh Timur hari ini kok melempem. Sebenarnya tidak. Karena memang belum ada action, karena kami sedang menghadapi COVID yang demikian. Jadi begitu siap kami dilantik, langsung dihadapkan dengan yang namanya COVID, bukan dengan kinerjanya Aceh Timur. Dan hari ini walaupun dengan dalam keadaan COVID kemarin dan sudah hari ini ditetapkan menjadi new normal, kami sudah sedang melakukan agenda Pansus LPJ Bupati Aceh Timur tahun 2019. Jadi agenda kami hari ini, saat ini Pansus LPJ ya? LPJ, Laporan Pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2019, kami sedang melakukan Pansus. Jadi bukan seperti yang dikatakan, oh ini nggak kerja, bukan, melempem, bukan. Tapi memang inilah baru kami mau kerja yang sebenarnya kerja DPR. Itu dia. Tapi pelaporan LPG kemarin kan sudah disampaikan oleh Bupati. Iya, itu kan. Berarti kalau di Pansus tidak diterima secara langsung atau gimana nih? Itu kan proses persidangan paripurna, ada tahap 1 penyerahan. Tahap kedua Pansus kami turun ke lapangan. Tahap ketiga nanti ada laporan pandangan DPR terhadap LPG tersebut. Selanjutnya ada pandangan fraksi, laporan fraksi. Selanjutnya baru penerima itu. Kalau memang sudah setuju, sudah sepakat, oke, ketok palu. Ya, itu dia. Dengan anggaran barunya. Iya, benar. Oke, ada Mas. Nah, Bang, ada nggak kira-kira saran Abang ataupun kata-kata pamungkas lah, kata-kata yang bijak buat pemerintah kita saat ini? Ya, jadi harapan saya kepada pemerintah Aceh Timur khususnya dan pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia umumnya, marilah sama-sama kita lebih memperhatikan yang namanya hari ini Aceh khususnya sedang diterpa sosial ekonomi yang memang Aceh hari ini sangat-sangat miris. Kita melihat ekonomi dari segi sosialnya, segi ekonominya masyarakat. Jadi lebih mementingkan kesejahteraan demikian daripada hal-hal yang kurang perlu. Seperti COVID-19 ini saya lebih setuju yang namanya disalurkan BLT ataupun misalnya dikatakan dibeli BBM. Nelayan hari ini tidak butuh yang namanya hand sanitizer. Nelayan hari ini butuh BBM. Petani hari ini tidak butuh hand sanitizer. Petani hari ini butuh pupuk, butuh racun untuk sawah dan ladang mereka. Jadi bukan hand sanitizer yang mereka itu. Jadi saya berharap baik itu mulai dari pemerintah Aceh Timur sampai ke pusat lebih tepat sasaran bantuan-bantuan COVID ini yang diberikan, yang disalurkan kepada masyarakat. Ya, kita pandang itu perlu, kita kasih. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini nelayan tidak butuh hand sanitizer. Mungkin hand sanitizer cuci tangan dengan air asin itu udah lebih dari hand sanitizer. Begitu juga mungkin ya. Jadi lebih berdampak daripada kesehatan, khususnya kita di Aceh. Daripada kesehatannya lebih berdampak kepada ekonominya. Karena memang secara prinsipnya, pada prinsipnya apalagi Aceh zona hijau, memang sehat kita tidak ada satupun yang memang positif corona dan maaf sampai yang meninggal seperti yang kita lihat di daerah lain. Jadi kesehatannya penting, bukan tidak penting. Kesehatan jangan salah. Cuma karena kita normal, bahkan new normal hari ini zona hijau, jadi lebih penting lagi kesejahteraan ekonominya mungkin. Ya, jadi lebih penting dari sudut ekonominya seperti nelayan, beli aja BBM. Seperti nelayan, petani, beli aja pupuk dan racunnya daripada hand sanitizernya. Mungkin demikian. Bang, ada pertanyaan terakhir nih. Ya, baik. Dan pertanyaan ini sengaja saya simpan terakhir karena sangat penting. Maju ke Bupati 2002 enggak Bang kira-kira? Belum. Mungkin saya akan menghabiskan dulu jabatan di DPR, insyaallah jika ada umur panjang, ada rezeki ya di 2024. Jadi kira-kira menurut Abang apa saya sudah layak? Menurut Abang apa saya sudah layak menjadi calon bupati? Kalau saya nanya Abang, saya tinggalin semua untuk mendukung Abang. Wah, luar biasa ini. Kalau memang Abang nggak maju, siapa Bang yang layak? Ya, mungkin masih banyak senior saya. Karena tegas Bang, karena kita politisi. Jadi begini. Karena saya orang Partai Aceh. Tentu di Partai Aceh ada beberapa calon yang dimunculkan.
ada dari Perlak misalnya, ada Zulfali Ayub yaitu ketua DPW PLT sekarang. Ada Iskandar Al-Farlaki kakanda kita bersama. Di IDI ada misalnya yang sudah digembar-gemborkan seperti Toli misalnya, Tuki Leman dan misalnya Bang Maop, ya Azhari. Begitu juga di Simpang Ulim ada Bang Fadil. Cuman tentu kita punya pilihan-pilihan tersendiri yang memang pilihan tersebut saya simpan dalam hati. Nanti akan kita buka. Mungkin demikian. Seandainya dipasang Iskandar Al-Falaki dengan Tole, pendapat Abang? Wow, luar biasa. Bisa jadi menang dan memang saya yakin menang. Apalagi dia ditunggangin dengan perahu Partai Aceh. Insya Allah berdua harus di partai. Tidak boleh independen, Bang. Harus di partai harus Aceh. Partai Aceh. Kalau independen kerja sendiri. Promo dikit. Ya begitu juga dengan tidak kalah serunya ketika memang Zulfali Ayub juga diduetkan dengan Azhari Maop. Itu juga memang dua tokoh yang memang luar biasa. Saat ini kita lihat memang Bupati Roke banyak hal yang sudah perubahan yang luar biasa, membawa luar biasa, membawa Aceh Timur ke IDI, kemudian ada beberapa hal lagi yang yang beliau sudah menjadi prestasi lah. Luar biasa. Nah, sosok sekarang kira-kira jangan sebut orang. Sosok sekarang menurut kriterianya apa kira-kira menurut apa? Kriterianya. Sosok sekarang Ajan ya? Maksudnya? Sosok pemimpin, kriteria kira-kira menurut Abang kriterianya gimana? Harus yang bagaimana? Oh begitu, ya. Jadi hari ini kita apresiasi dulu kepada kinerja Bupati 2 periode kita, yaitu pasangan Harsyah Hasbalah dan Syahrul Syamaun yang memang luar biasa, yang memang sempat dinobatkan Bapak Pembangunan Aceh Timur loh. Itu luar biasa. Pembangunan yang begitu megah di Aceh Timur. Wow. Nah hari ini kita berharap akan ada sosok penerus, pengganti Bapak Hasbalah dan Syahrul Syamaun yang memang juga mampu membangkitkan Aceh Timur. Demikian mungkin. Dan apalagi kami wilayah Perlak khususnya. Apa enggak kita belah aja Perlak dulu, Bang? Rencana. Oke, demikian teman-teman sekalian, kita sudahi. Sebenarnya asik ngobrol-ngobrol seperti ini, tapi waktulah yang akan memisahkan kita. Terima kasih banyak Bang telah menyempatkan waktu yang sangat sempit sebenarnya, tapi diberikan waktu ke kami. Ini luar biasa. Sama-sama. Ya nanti kalau perlu panggil lagi nggak masalah. Oke, teman-teman sekalian, pemirsa yang ada di rumah baik yang telah menyaksikan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dan dukungan Anda sangat kami harapkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.